Al-Fatihah ila Rasulullah Muhammad bin Abdillah wa ahli baiti wa dzurriyyati wa sahbihi wa sallam thumma ila Muhammad wa Ahmad bin Isa wa ila Ahmad bin Isa Ustadzul Arab al-Faqih Muhammad bin Ali wa alihi wa sahbihi thumma ila Rasulullah al-Irsyad wa Zubat al-Bilad al-Habib Abdul Muhammad al-Hadas wa Al-Fatih wa Jami' wa Laki wa Al-Bidadai thumma ila Rasulullah al-Irsyad wa Zubat al-Bilad thumma ila Rasulullah al-Habib Abdul Muhammad al-Hadas wa Al-Fatih wa Jami' wa Laki wa Al-Bidadai thumma ila Rasulullah Syekh Al Syekh Al-Qadir Al-Jilani thumma ila Rasulullah al-Habib Abu Bakar al-Asghar wa Ja'far bin Syekh Al-Asghar Habib Ismail Sa'ad Al-Jufri wa Syekh Al-Jilani Syekh Al-Rabi'ah Syekh Ahmad Bawli Muhammad Ahmad Bawli Habib Abdul Qadir Muhammad Segaf Habib Ali bin Ja'far Idris Al-Segaf bin Abu Bakar Segaf wa Syarif Al-Khadijah bin Abdul Segaf Semasa Juwada dan Abdurrahman bin Syekh Al-Jufri Semasa Syekh Al-Jilani bin Syekh Ahmad bin Sawah wa Abdurrahman Muhammad Idris Syekh Muhammad Idris Ahmad bin Syekh Al-Jufri anna Allah yu'ridu jannah wa yakthuru masubatihim wa yudha'ifu hasanatihim wa yafaduna min jannah fardihim wa yu'ina alaihim barakatihim wa syararihim wa anwarihim wa al-marfadih fi dunya wa dunya wal akhirah anna wa takhirniyatana fi niyatihim wa malana fi amalihim wa sunnatunna wa anna Allah yaftah alaina wa lakum fadal arifin wa yufaqih fi din wa anna wa yusallimu qurana bi barakatihim wa Allah yu'ti hawaijina bi barakatihim wa anna wa yutawil a'marana bi barakatihim wa Allah yahtim a'marana bil husni wa khatimah bi barakatihim بسر النبي وعلى بشر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammad ibn qulub wa dawaiha wa afiyatul abdan wa shifaiha wa nurul absar wa dhiriha wa hudul arwa wa bidaiha wa ala alihi wa sahbihi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala فليجتهد العبد الموافق في صلة أرحامه وأقاربه بكل ما يمكنه ويستطيعه من بر ومعروف وهدية وصدقة وزيارة ومناسبة يفعل مع كل منهم ما يناسبه من ذلك ويكون فيه بره وصلته وإناسه ولا يقصر في صلة أرحامه كسلا بخلا واستخفافا بهج الرحيم التي أقدم الله تعالى أمرها وأكثر الوعيد في قطيعتها وعلى العبد بذل الاستطاعة والمقدور وعلى الله الإعانة والمسامحة وقد قال عليه الصلاة والسلام بلوا أرحامكم ولو بالسلام أي صلوهم بما تقدرون عليه وقد أمت في هذا الزمان قطيعة الأرحام وقلة المبالغة بصلتهم وتعهدهم ولعل السبب فيما حدث وأما العباد والبلاد من ضيق المعايش وضعف الأرزاق وقلة الذريات وهو القاطع للأرحام التي قد فسد وانتشرت في هذه الأيام وقد وردت الأحاديث بأن صلة الأرحام منشأ في الآجال ومزرعة في الأموال وأن الله تعالى قد بسط الرزق لأقوام وأكثرهم أموال وما نظر إليهم منذ خلقهم لصلتهم أرحامهم فتكون القطيعة وترك الصلة على ضد ذلك والله أعلم. Dan hendaknya seorang hamba itu untuk bersungguh-sungguh berusaha untuk melakukan silaturahmi sekuat tenaganya menurut kemampuannya untuk berbuat kebajikan, berbuat kebaikan, memberi hadiah, memberi sedekah, menyambung tali silaturahmi dan menolongnya. Dan hendaknya seorang hamba itu melakukan itu semua sesuai dengan mencocoki keadaannya.
wa yakunu fihi, dan di dalam perbuatan tersebut bersungguh-sungguh untuk menyambung tali silaturahmi itu di dalamnya adalah suatu kebaikan dan hubungan dan bantuan. Dan hendaknya seorang hamba untuk tidak bermalas-malas atau mengurangi silaturahmi kepada kerabat dan keluarganya karena sebab malas, karena sifat bakhilnya dan sifat meremehkan keluarganya. Karena sesungguhnya di dalam hak silaturahmi itu adalah sesuatu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala urusannya, dan Allah memperbanyak ancaman-ancaman bagi orang yang memutus silaturahmi. Maka hendaknya seorang hamba untuk mengerjakan silaturahmi itu sesuai dengan kemampuannya dan ukurannya, dan insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menolong hamba tersebut dan akan memaafkan segala kekurangannya. Rasulullah SAW bersabda, sambunglah tali silaturahmi kepada kerabatmu walaupun hanya mengucapkan salam. Dan telah tampak, telah umum di zaman sekarang ini, orang-orang yang memutus tali silaturahmi, mereka sedikit sekali hubungannya atau perhatiannya kepada silaturahmi kepada keluarga dan kerabatnya. Dan karena umumnya inilah sehingga seorang hamba dan suatu negara itu dipersulit hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala, rezekinya dipersusah dan hajat-hajatnya juga dipersusah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka banyak memutus tali silaturahmi yang sudah sangat tampak pada zaman sekarang ini dan menjamur. Padahal Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan di dalam hadisnya bahwasanya silaturahmi ini adalah sumber rezeki, sumber kemakmuran, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memperluas rezeki suatu kaum dan akan memperbanyak kepada mereka harta-harta mereka dengan melakukan silaturahmi. Tapi sebaliknya, barang siapa yang memutus tali silaturahmi, maka Allah tidak akan melihat orang tersebut mulai dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kapanpun tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka adalah orang yang tidak mau melakukan silaturahmi atau memutus hubungan dengan kerabat mereka. Jadi dianjurkan kita ini di bab terakhir masalah silaturahmi ini untuk bersungguh-sungguh kita ini untuk menyambung tali silaturahmi kata Nabi Muhammad SAW. Karena silaturahmi ini adalah sesuatu yang perkara yang sangat penting yang bisa menimbulkan sumber penghasilan rezeki kita, hajat kita, urusan kita, dunia dan akhirat dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata beliau di zaman sekarang sudah tampak pekerjaan susah, rezeki tidak barokah, tidak seperti orang dulu, dan banyak orang-orang miskin, negara pun banyak anjlok ekonominya. Kenapa? Karena sudah tampak dan menjamur orang yang senang memutus tali silaturahmi. Jadi maaf, bukan orangnya saja, sampai negaranya pun berpengaruh tidak barokah. Kenapa? Saking banyaknya penduduk yang memutus tali silaturahmi. Karena sekarang sudah tampak umum, bukan Indonesia saja, seluruh negara. Walaupun negara Timur Tengah sekarang hancur semuanya. Kenapa? Karena sudah tampak orang banyak memutus tali silaturahmi. Kalau sudah kaya, saudaranya yang miskin, keluarganya nggak pernah dihiraukan. Kalau sudah naik jabatan, lupa dengan saudaranya, keluarganya yang di bawah. Akhirnya nggak dikasih barokah hidupnya, nggak negaranya, nggak pemimpinnya, nggak masyarakatnya, nggak rakyatnya, susah kehidupannya. Kenapa? Sudah tampak memutus tali silaturahmi. Jadi apa yang kita rasakan sekarang ini, maaf ya, memang bukan salah kita. Cuma kadang-kadang salah orang yang di dekat-dekat kita, akhirnya kita juga kena imbasnya. Salah juga orang-orang yang di atas kita, akhirnya orang yang di bawah pun kena imbasnya. Sangat berbahaya. Oleh karena itu hendaknya kita ini untuk bersungguh-sungguh. Kalau ingin rezeki kita makmur, urusan kita, rezeki kita, harta kita barokah, sehat,
sodako, yang bisa ngasih hadiah, kasih hadiah sesuai dengan kemampuan dilihat. Kalau keluarga kita nggak mampu, silaturahminya dengan kasih sodako. Ya maaf, biasanya kita kalau pulang ke Jawa kan silaturahmi, pulang ke Kalsel atau ke daerah kampung Sulawesi, silaturahmi ke keluarga bimbing kan kadang ngasih amplop sedikit-sedikit bagi yang nggak mampu. Itu sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Dilihat kalau memang keluarga kita nggak mampu, kasih sodako. Tapi kalau keluarga kita yang kaya, yang tidak perlu sodako, kasih hadiah, kata Nabi Muhammad SAW. Namanya brot, tempatnya Milo. Yang kaya-kaya nggak perlu uang, datang ke Jawa, datang ke Sulawesi, datang ke Kalsel, bawa Milo, silaturahmi pada kakak kita, paman kita yang kaya, kasih semilo. Kasih yang lain, ikan asin atau yang lainnya. Ini sunnah dari Nabi Muhammad SAW, sesuai dengan kemampuan. Walaupun cuma sedikit nggak apa-apa. Kenapa? Untuk mengikat tali hubungan keluarga, supaya ada perhatian. Jangan silaturahmi itu kosongan. Kalau bisa bawa oleh-oleh, hadiah atau saudara. Kalau memang nggak bisa, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Sesuai dengan kemampuan. Kalau mampunya kasih sodako. Kalau mampunya kasih hadiah, kita kasih hadiah. Ini adalah anjuran dari Nabi Muhammad SAW. Sampai pernah Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwanya seseorang itu jika silaturahmi kepada keluarga atau kerabatnya itu dianjurkan untuk selalu memberi hadiah. Kenapa? Karena hadiah ini punya pengaruh yang sangat besar untuk mempererat hati dan memperbaiki hubungan antara keluarga. Ini fungsinya hadiah, kata Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, tahadau tahabu, salinglah kalian memberi hadiah, kata Nabi Muhammad SAW. Maka kalian akan saling mencintai, kata Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW, tasofahu yadhabul hil wa tahadau tahabu wa tadhabus sahna. Kata Nabi Muhammad, salinglah kalian bersalaman, karena berjabat tangan atau bersalaman itu akan menghilangkan sifat dengki atau dendam, kata Nabi Muhammad. Jadi dibiasakan kalau ketemu keluarga, ketemu kawan itu untuk bersalaman. Kenapa? Salaman ini bisa menghilangkan sifat dengki atau dendam. Dan hendaknya kalian sering memberi hadiah, karena orang yang sering memberi hadiah ini akan saling mencintai dan menghilangkan kebencian. Makanya dianjurkan kalau silaturahmi itu memberi hadiah kalau selama kita mampu, walaupun sedikit nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang penting memberi hadiah, kata Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sering memberi hadiah, dan kalau dapat hadiah Nabi Muhammad itu membalas. Bahkan kita dianjurkan kalau diberi hadiah oleh seseorang, oleh kerabat, itu dibalas dengan hadiah yang lebih bagus. Minimal sama, jangan hadiah yang lebih jelek. Kalau memang nggak mampu nggak apa-apa, minimal dengan mendoakan orang tersebut. Ini sunnah dari. Jadi maaf kalau ada kerabat, keluarga kita, teman yang datang silaturahmi kepada kita kasih hadiah, kita balas dengan hadiah yang lebih bagus. Kalau perlu dengan hadiah yang lebih mahal, minimal sama. Kalau memang nggak mampu, minimal didoakan supaya rezekinya tambah, urusannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada keluarga atau teman yang memberi hadiah kepada kita. Ini sunnah dari Nabi. Ya, Rasulullah SAW yaqbalul hadiah wa yufiqu 'alaiha. Diriwayatkan Nabi Muhammad itu sering menerima hadiah dan membalas hadiah pemberian dari keluarga atau kawannya. Jadi Nabi Muhammad itu sering dapat hadiah, tapi Nabi Muhammad balas. Ya, bukan senang terima saja, tak mau balas. Nabi Muhammad itu terima, bahkan balasnya lebih bagus kadang-kadang, lebih mewah. Ya. Sampai pernah dikisahkan, dan ada seorang murid, saya pernah cerita ya, seorang murid ingin silaturahmi kepada gurunya yang telah memberi ilmu. Nah, ketika datang dia di daerahnya, di kampungnya, didatangi itu gurunya. Karena nggak punya apa-apa, dia miskin, si murid ini akhirnya bawa ubi, ya, bawa ubi datang silaturahmi kepada gurunya. Ya.
Akhirnya setelah silaturahmi dijamu oleh gurunya masuk ke dalam, tanya sama istrinya, wah istriku, saya dikasih hadiah ubi oleh murid saya. Apa hadiah yang bisa kita berikan kepada murid saya? Kata si istri, kita ini gak punya apa-apa, kita ini miskin. Harta kita cuma satu kambing aja di belakang. Kata suaminya, sudah kasih aja kambing hadiah sebagai balasan yang lebih bagus. Wah, dikasih kambing supaya aku senang ini murid. Datang silaturahmi kepada gurunya, kasih ubi, pulang dikasih kambing. Ketika bawa pulang murid ini ke rumahnya, kambing ini ditarik, gak taunya dia melewati teman rumahnya. Ya, tanya temannya, dari mana teman? Oh, saya habis satu silaturahmi ke rumah guru fulan bin fulan. Apa itu? Oh iya, dia dari guru. Tadi saya bawa oleh-oleh ubi, gak taunya dibalas dikasih kambing oleh guru. Wah, kata muridnya, ini bagus. Akhirnya si murid yang satunya ini lapor kepada si bapak, tadi fulan itu silaturahmi ke rumah guru, bawa ubi, pulangnya dikasih kambing. Kata bapaknya, wah cepat kamu silaturahmi ke sana, itu bawa sapi. Ada sapi, ambil sapi itu. Siapa tahu kita bisa dikasih yang lebih besar daripada sapi itu aja dikasih ubi, sudah dikasih kambing, ngasih ubi dapat kambing, apalagi kita kalau kasih sapi. Wah, datang ini murid yang kedua ini. Niatnya bukan silaturahmi. Kenapa? Supaya kita dapat balasan yang lebih besar. Ya, bawa sapinya, ini sapi orang tuanya, perintah bapaknya. Ya, sapi silaturahmi ke rumah gurunya. Baik bro, saya mau pamitan, saya nggak punya apa-apa, ini saya kasih sapi. Hadiah sapi. Akhirnya masuk gurunya ini. Tanya lagi sama istrinya, kita punya apa ini? Ini kok tadi ngasih ubi, sekarang ngasih sapi, kita nggak punya apa-apa, kambing tadi sudah kita kasihkan. Kata istrinya, wah suamiku, kita itu orang miskin nggak punya apa-apa. Harta kita makanan cuma tinggal ubi aja. Jangan maksa, kasihkan aja ubi ini sebagai pengganti sapi. Ya, akhirnya apa? Dikasihkan lah. Kata gurunya, minta maaf ya murid, saya nggak punya apa-apa, saya cuma punya ubi sebagai balasan hadiah. Terima kasih banyak. Ya, akhirnya pulang bawa tangan kosong. Kenapa? Gak sesuai harapan. Silaturahminya bukan karena Allah Ta'ala. Kalau murid yang pertama karena Allah Ta'ala, akhirnya rezekinya dilancarkan. Kalau yang kedua silaturahminya supaya dapat balasan, akhirnya niatnya bukan karena silaturahmi, akhirnya dipersusah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oleh karena itu aja di silaturahmi ini melancarkan rezeki. Ya. Sampai ada seorang saudara kaya raya di Timur Tengah, jatuh anjlok, miliarder dia, datang kepada salah satu Syekh Rajab. Ya, dia berkata, menceritakan yang dulunya kaya kenapa sekarang bangkrut. Ditanya oleh Syekh Rajab, wah ditanya segala macam, gak tahunya setelah diteliti, si pengusaha ini punya saudara, yang dimana saudaranya sudah meninggal dunia, dan si saudaranya yang meninggal dunia ini punya anak atau keponakannya dia yang tidak pernah dijenguk dan tidak pernah disuplai bulanannya. Kata Syekh Rajab, rezekimu dipersusah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun kamu banyak sedekah, itu dikarenakan kamu tidak pernah memperhatikan anak dari saudaramu tersebut. Kata seorang tersebut, saya memiliki hubungan tidak harmonis dengan kakak saya, dengan keponakan saya, dengan ipar saya. Itulah yang membuat rezekimu susah. Kalau kamu memperbaiki hubunganmu dengan mereka, dijamin rezekimu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu. Akhirnya minta maaf kepada iparnya dan ponakannya, akhirnya diperhatikan keponakannya, iparnya, disuplai segala macam. Subhanallah, dalam waktu yang singkat dikembalikan lagi kekayaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati, silaturahmi ini berpengaruh dalam usaha kita, pengaruh dalam rezeki kita. Kalau kita senang silaturahmi kepada keluarga, kepada kawan, kepada tetangga, ya, itu orang kita, urusan kita, kesehatan kita akan dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah janji Allah dan janji Nabi Muhammad SAW, tidak mungkin tidak. Kalau zaman sekarang Pak, waduh, dikit-dikit putus hubungan, tetangga dengan tetangga cuek, kawan dengan kawan satu kantor cuek, kadang-kadang satu saudara cuek. Gimana rezekinya mau lancar? Gimana usahanya mau dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Gimana kesehatannya mau dikasih sehat oleh Allah Ta'ala? Gak ada barokahnya hidupnya. Waliyadzubillah tidak benar. Oleh karena itu hati-hati, perhatikan saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, kawan-kawan kita. Jangan sampai kita memutus tali silaturahmi. Dianjurkan untuk sering memberi
hadiah dan sedekah sesuai dengan kemampuan. Dan kalau kita diberi hadiah atau memberi hadiah, jangan suka mengungkit. Nggak boleh. Umpamanya ada keluarga kita ngasih hadiah cuma sedikit kilo, umpamanya setengah kilo, jangan diungkit-ungkit. Wah, masa hadiah kilo setengah kilo? Hadiah apa ini? Ya, ini satu hari minum sekeluarga habis. Jangan pernah mengungkit walaupun sedikit, diterima, syukuri. Ya. Atau kita kalau suka memberi hadiah kepada seseorang, jangan suka mengungkit-ungkit. Ya. Wah, itu sering saya beri hadiah padahal, cuma kalau datang kepada saya tak pernah ngasih apa-apa. Ya, jadi kalau dikasih hadiah sedikit jangan mungkin. Kalau suka Anda kasih hadiah jangan suka mungkin nggak bagus, nggak bagus. Sedikit pun terima. Kenapa? Itu akhlaknya Nabi. Walaupun kadang-kadang nggak bagus, terima. Nabi Muhammad itu pernah hadiah oleh seorang sahabat anggur. Biasanya Nabi itu kalau dapat hadiah itu langsung dibagi-bagi dengan para sahabatnya. Waktu itu ada sahabat datang bawa satu mangkok anggur. Ya Rasulullah, aku punya hadiah sedikit, mungkin tidak bernilai, tapi ini aku berikan ikhlas untukmu ya Rasulullah. Ditaruh oleh Nabi Muhammad, dimakan satu biji senyum Nabi Muhammad, dimakan dua biji senyum. Tiap makan itu Nabi Muhammad senyum. Orang itu senang gembira. Sampai Nabi Muhammad tiap makan buah anggurnya itu selalu senyum. Sampai sahabat di sampingnya ini bingung. Biasanya Nabi itu suka bagi hadiah. Kalau dapat hadiah itu sahabat yang lainnya dapat, ini kok dihabiskan semuanya. Sampai habis semuanya, sahabat itu pulang gembira. Kenapa? Hadiahnya yang sedikit anggur ini dihabiskan oleh Nabi Muhammad SAW. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa anggurnya kok dihabiskan sendiri? Biasanya dibagi-bagi. Kata Nabi Muhammad, kamu nggak lihat kan? Sahabat tadi tersenyum ketika makanannya, hadiahnya aku makan. Ketahuilah makanan anggur itu asam, kata Nabi Muhammad. Sebenarnya nggak enak, asam. Saya takut nanti kalau saya berikan kepada kamu teriak anggur aku ini. Nanti bisa merusak kebahagiaan sahabat tersebut. Makanya saya nggak mau, saya bagi-bagi, saya habiskan sendiri walaupun asam, kata Nabi Muhammad SAW. Coba kita kasih asam, langsung dibuang di tempat sampah. Ya mungkin nggak menghargai pemberian orang. Cuma Anda lihat Nabi Muhammad SAW sudah dikasih sedikit asam lagi. Cuma Nabi Muhammad menghargai pemberian dari sahabat tersebut. Oleh karena itu kita kalau dikasih hadiah, hargai. Jangan minta yang mewah, minta yang banyak, minta yang harganya mahal. Ini orang yang nggak tahu aturan namanya. Orang yang tidak menghargai pemberian orang. Dan kalau kita dikasih oleh suka memberi kepada seseorang, jangan suka mungkin meminta balasan. Ini pun tidak diperbolehkan di dalam Islam. Ya, sampai pernah Syekh Abu Bakar bin Salim itu seorang ulama besar, ya, kaya raya, tiap hari ngasih makan 1000 orang, ya, tiap hari ngasih makan 1000 orang sedekahnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Dia tinggalnya di Irak, di Hadramaut, kaya raya, ya, miliarder, ya, sudah alim, wali, kaya. Kerjaannya ngasih makan 1000 orang, tiap hari ngasih makan 1000 orang. Subhanallah, itu ada tetangganya, ya, karena beliau itu ulama besar, seorang aulia besar. Tetangganya itu ingin kasih hadiah, kasihnya itu setengah kilo gandum. Setengah kilo gandum, kalau dengan kekayaannya Syekh Abu Bakar bin Salim, nggak selevel, nggak sebanding. Akhirnya datang ini tetangganya yang ngetok, yang bukankan pembantunya Syekh Abu Bakar bin Salim. Ditanya ada perlu apa? Adakah Syekh Abu Bakar bin Salim? Syekh Abu Bakar bin Salim lagi istirahat di atas. Kata orang tersebut, tetangganya, saya mau kasih hadiah. Dipegang apa nih? Gandum, cuma nggak banyak, setengah kilo. Kata pembantunya, bawa pulang aja, nggak ada artinya ini. Katanya pembantunya Syekh Abu Bakar bin Salim, saya bawa pulang, nggak ada artinya. Oh ini tiap hari ngasih makan 1000 orang kok. Gampang ngasih hadiah cuma setengah kilo. Nggak pantas, bawa pulang aja. Nanti kalau ada yang lebih bagus baru aku bawa ke sini. Kata pembantunya. Subhanallah, akhirnya setelah ditutup pintunya, melihat dari atas Syekh Abu Bakar bin Salim itu, tandanya pulang dengan muka agak kecewa. Langsung turun Syekh Abu Bakar bin Salim, tanya siapa itu? Tetangga wahai Syekh Abu Bakar bin Salim, wahai guru, dia ingin memberimu setengah kilo gandum, tapi
dipanggil Pak, wah dikejar oleh pembantunya, si Abu Bakar misalnya sudah bangun kamu dipanggil, wah ada itu orang diterima kasih, wah diucapkan terima kasih kayak orang ngasih miliaran. Si Abu Bakar misalnya mengucapkan terima kasih kepada tetangganya yang cuma ngasih setengah kilo gandum ini seperti ngasih uang miliaran. Terima kasih banyak, ucapan doa segala macam, sampai diundang makan segala macam, dikasih makan, dikasih hadiah uang, pulang dikasih hadiah uang oleh si Abu Bakar bin Sa'id. Subhanallah. Kenapa? Akhlaknya mengikuti gadoknya Nabi Muhammad SAW. Walaupun kaya raya nggak sombong, selalu menghargai pemberian dari orang. Bahkan orang kasih sedikit pun dihargai, didoakan dan dikasih dengan uang yang lebih oleh beliau. Itu akhlaknya Nabi memang. Makanya orang kalau silaturahmi sering ngasih hadiah itu bakal tambah cinta lah. Apalagi kalau orang yang ngasih hadiah kepada kita, kita balas dengan hadiah, orang itu bakal semakin cinta. Kalau setiap silaturahmi bakal semakin ingat akan memberikan Anda oleh-oleh terus. Itu sebagai hubungan cinta kata Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu sangat penting bahwasanya orang menyambung tali silaturahmi itu dengan selalu memberi hadiah kalau dia mampu. Hadiah itu biasanya untuk orang yang kaya. Kalau orang itu tidak perlu uang, silaturahmi kepada keluarga kita yang kaya, kita kasih hadiah. Tapi kalau keluarga kita yang nggak mampu, miskin, hadiahnya cuma kasih amplop, tapi jangan amplopnya saja, amplop berisi uang untuk mempererat tali silaturahmi. Kalau Anda pulang ke kampung, Pak, paman Anda, saudara Anda, keponakan Anda kasih uang, pasti Anda didoakan baik, mudah-mudahan rezekinya lancar. Nanti datang mudah-mudahan uangnya tambah banyak. Doakan yang pentingnya. Itu yang membuat sumber rezeki Anda. Itu yang membuat rezeki Anda lancar. Doa-doa dari keluarga, kerabat, kawan itu. Makanya dianjurkan kita ini untuk bersungguh-sungguh menyambung tali silaturahmi dengan semampunya. Kalau mampu ngasih hadiah, mampu ngasih sodako. Kalau memang nggak mampu, minimal menolong mereka dengan mendoakan mereka dengan doa. Itu memang anjuran dari Nabi Muhammad SAW. Kalau kita sering silaturahmi seperti itu, dijamin lancar rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu hati-hati, jangan sampai kita memutus tali silaturahmi dengan kerabat, keluarga, kawan, tetangga. Jangan, walaupun mereka memutus hubungan dengan kita sambung hubungan dengan mereka. Walaupun mereka berbuat jelek dengan kita perbagus hubungan dengan mereka. Gak usah dibalas. Gak usah dibalas kata Nabi Muhammad. Barang siapa yang memutus hubungan padahal orang itu menyambung, dia berbuat jelek padahal dia selalu dibuat baik, maka kata Nabi Muhammad jangan dibalas. Itu ibaratnya orang yang berbuat baik tersebut, yang menyambung tali silaturahmi tersebut, seakan-akan menaruh debu panas kepada muka tetangganya atau keluarganya yang memutus dan berbuat jelek kepada orang tersebut, kata Nabi Muhammad SAW. Dan orang yang bersabar atas perlakuan mereka yang berbuat jelek dan memutus hubungan dengan mereka, tapi tetap menyambung dan berbuat baik, maka Allah akan merahmati orang tersebut sampai akhir umurnya, kata Nabi Muhammad SAW. Ya, ini sumber rezeki kita. Makanya kalau ada orang mengolok-olok kita, biarkan juga. Ada keluarga kita, kawan kita, tetangga kita, gosipi kita, biarkan. Masukkan telinga kanan, keluarkan telinga kiri. Yang penting kita berbuat baik dengan mereka. Itu sumber rezeki kita. Kalau kita balas-balasan, waliyahudillah dari malah gak barokah nanti. Walaupun mereka yang salah, kita nggak salah, tapi kalau kita balas berpengaruh dalam rezeki kita. Waliyahudillah kita oleh karena itu hati-hati. Di akhir zaman ini banyak orang yang memutus silaturahmi. Akhirnya urusannya dipersusah oleh Allah Ta'ala, rezekinya juga dipersempit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesehatannya nggak dikasih bagus. Kenapa? Sudah tampak dan mengganggu orang yang memutus tali silaturahmi. Ini pengaruhnya sangat dahsyat. Pengaruhnya sangat dahsyat. Memang kita nggak putus, orang lain yang putus pengaruhnya kepada kita kadang-kadang. Makanya Nabi Muhammad dalam satu majelis, kalau ada orang yang memutus tali silaturahmi, disuruh keluar dalam majelisnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena berpengaruh majelis di tempat turunnya Muhammad. Kalau ada yang memutus tali silaturahmi, akhirnya rahmat Allah ini tak turun kepada seluruh orang yang hadir pengajian. Bayangkan Nabi Muhammad
bersungguh-sungguh. Jangan itu balas-balasan dengan orang yang mencaci kita, menjelekan kita, memutus hubungan dengan kita, berbuat jelek. Gak usah dibalas. Kita tetap berbuat baik dengan mereka, menjalin hubungan harmonis dengan mereka. Insya Allah rezeki akan lancar. Kata Nabi Muhammad SAW. Ya. Mudah-mudahan dikuatkan kita ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk selalu menyambung tali silaturahmi ini, dan mudah-mudahan berkat tali silaturahmi ini rezeki kita, hajat kita, urusan kita, kesehatan kita semuanya dikasih barokah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia. Amin ya rabbal